Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. So sorry for the inconvenience. Welcome back to Grammar Class with me, Ray Supurnama, your learning partner. So in this occasion, as I told you in the previous meeting on Sunday, kita akan belajar lebih ke review ya terkait noun clause, teman-teman. Jadi di pertemuan kali ini kita akan lebih mengulas terkait apa itu noun clause dan hubungannya dalam grammar test maupun dalam writing practice. Jadi kita akan review dulu dari jenis clause itu sendiri. So what is clause? Clause is a group of words that contains a subject and predicate. Jadi kita juga bisa bilang bahwasanya ini adalah sentence juga ya. It forms a part of a sentence. Nah, if a clause makes complete sense itself, it's called the main clause. Jadi ada dua jenis, ada main clause dan ada noun clause. Main clause sama dependent clause. Jadi kalau main clause ini dia bisa berdiri sendiri dalam artian kalau misalkan tanpa ada dependent clause sudah cukup komprehensif dan bisa cukup difahami. Tapi kalau misalkan dependent clause ini bergantung pada kalimat main clause supaya lebih komprehensif. Ada tiga jenis. Ada noun clause, ada adjective clause, sama adverb clause. Adjective clause sudah pernah kita bahas yang diawali dengan relative pronoun, teman-teman. Yang menyifati kata benda. Sebenarnya kalau misalkan kita ulas, ketiga-tiganya tuh nggak jauh fungsinya sama halnya kayak ada noun atau adjective atau adverb pada aslinya ya. Kayak noun posisinya sebagai subjek, objek, adjective menyifati kata benda, adverb menyifati kata sifat ataupun kata kerja. Perbedaannya hanya terletak bahwa di clause ini bentuknya kalimat gitu. Meskipun kalimat tapi posisinya sebagai subjek. Gitu ya. Kita langsung aja ke noun clause, teman-teman. Jadi a noun clause is a subordinate clause that does the work of a noun in the sentence. Jadi noun clause adalah jenis subordinate clause yang fungsinya sama hanya kayak noun dalam sebuah kalimat. Take a look to this one. Okay. I know that she left for dance class in the morning. Nah, I know-nya adalah main clause, lalu that she left for dance class in the morning-nya adalah noun clause. Jadi kalau misalkan kita breakdown lagi, ini subjek, ini verb, dan ini adalah objek. Fungsinya sama hanya kayak noun-nya. Oke, fungsinya adalah objek. Ini objek itu dari sini ke sini. Dan kalau misalkan, loh kenapa ini gak disatu-satuin aja? I know, ini adverbial subject lagi. Karena ini tuh kalimatnya enggak bisa berdiri sendiri. Meskipun paling panjang, tapi kalau misalkan I know aja cukup gitu. Dan jadi fungsinya dependent clause itu kan sendiri lebih menjelaskan posisi main clause. Gitu ya. Jadi ini main clause, ini noun clause. Fungsinya kan sama hanya kayak objek pada umumnya ya. Objek itu kan harus kata benda. Nah, pilihannya kan kayak kemarin tuh. Kalau nggak noun phrase, noun ya noun clause. Nah, ini yang bentuk noun clause. Which is harus ada subjek sama verbnya lagi gitu loh. Ya kemarin kan kita di hari Minggu sempat bahas beberapa soal yang memang posisinya itu di objek ya. Objeknya yang belum ada. Pilihannya ya salah satunya ini teman-teman. Gitu. Jadi how to identify noun clause by asking who or what question given sentence. Jadi I know what gitu kan. I know that she left for the dance class in the morning. Dan ya ada beberapa kata penghubung sebelum membuat klausanya ya. Ada that, ada WH question, salah satunya WH question yang sempat kita sebut berkali-kali ya, kayak what atau who gitu. Itu pengertian dari noun clause. Jadi kita wrap up dulu definisinya supaya sama nih pemahaman konsepnya. Bahwa noun clause adalah jenis kalimat yang fungsinya sama hanya kayak kata benda. Jadi mengambil kata benda ya. Tuh. Nah, ada beberapa ini ya, ada beberapa connective atau ada beberapa pronoun yang ini ya yang menghubungkan antara sentence antara main clause dengan dependent clause dalam bentuk noun clause. Ada apa aja? Ada that, what, if, whether, how, where, who, whom, whose, why, however, whatever, wherever, and whoever.
Jadi sebenarnya kalau misalkan dibandingin sama adjective clause kurang lebih sih katanya tuh sama-sama aja. Tuh perbedaannya hanya terletak di ini fungsinya gitu. Jadi kalau adjective harus menyifati kata benda, kalau noun clause posisinya ya nggak bakal jauh di subjek sama objek. Contohnya, she doesn't know where he went. Oke, she doesn't know where he went. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini kurang jelas ya. Oke, yang pertama, she doesn't know itu kan sebagai main clause ya, sebagai main clause dan where he went-nya adalah noun clause, dependent clause. Where he went penjelas dari she doesn't know dan fungsinya sebagai objek menggantikan kata benda. Nah, lalu yang kedua ada whether he will win is undecided. Whether he will berarti kan posisi sebagai subjek ya. Subjek nah sorry sampai he karena will win udah masuk ke um, main verb sama helping verb. Ini subjek lalu will winnya verb is in undecidednya. Oh, sorry sorry. My bad, teman-teman. Subjeknya ada dari whether he will win. Subjeknya sampai sana. Karena kan klausa harus ada kata kerjanya. Ya, supaya teman-teman gak bingung lagi, kita garis bawahi lagi ya. Oke, wait. Nah, teman-teman. Jadi, ah, tandanya dari sini aja ke sini ya. So, this is the noun clause. Noun clause juga sampai sini. Ini juga noun clause juga. Jadi, noun clause itu harus ada verbnya juga. Ya, meskipun pada dasarnya kan fungsinya sama hanya kayak noun, ya tetap harus ada kata kerjanya. Gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, oh, noun clause ada apa aja? Ya sama hanya kayak noun. Itu kan fungsi dari noun clause ini ada yang pertama as a subject of a verb. Oke, fungsinya sama hanya kayak noun itu sebagai subjek. Contohnya, what route we take is our choice. What route we take-nya adalah subjek. Lalu yang kedua, how the document went missing. Jadi dimulai dulu dengan what, dimulai dulu dengan how, lalu ada seolah-olah subjek kalau verb itu padahal kalau satu kesatuan kan itu adalah noun clause dan bentuknya subjek. Di subjeknya nggak cuma dokumen nih, itu kan subjeknya dari how sampai missing. Lalu yang kedua selain pakai subjek dia sebagai objek juga. Contohnya, I thought that. Nah, thought nah ini adalah verb ya. Ini verb, ini verb. I thought that we. Nah, jadi yang selanjutnya sebagai objek. Ya, yang namanya objek berarti kan harus kata kerjanya harus transitif. I thought that we would watch a movie. Lalu yang ketiga, sometimes people wish. Sometimes nya adverbial, people-nya subjek, verb-nya wish-nya verb, lalu that they could go back in time adalah objek. Lalu discovering that discovering-nya adalah bentuk ini ya, bentuk subjek. That it was right, I jumped with joy. Oke, discovering that it was right, I jumped with joy. As object participle. Nah, ini yang kemarin tuh yang winning tuh. Yang winning ya. Yang winning. Ini juga bisa dibalik. I jump with joy, discovering that it was right. Lalu hoping that sebagai object of participle. Hoping that she loved chocolates, Joshua bought a box of silver queen. Tuh, lanjut sebagai object of preposition. Sometimes I think of. Jadi object of preposition tuh harusnya kan di sini setelah of ini kan kalau pakai verb langsung jadi gerund gitu kan. Sometimes I think of swimming at the pool gitu kan. Itu kan object of preposition. Pada harus bisa pengganti gerund gitu. Jadi pakai what lalu subject lalu verb. I think of what he said. I think of his speech gitu kan. I think of his grunts gitu kan. I think of his words. Tapi kalau misalkan pakai noun clause jadinya I think of what he said.
gitu teman-teman ya. Jadi fungsinya sebagai subject, object, object of participle, dan preposition. Nah, ini nih maksudnya object of a participle tuh ini verb kan, ini verb dalam bentuk gerund, lalu ini objeknya ya. That it was right, object of participle, objek setelah verb ing. Ini juga sama, objek setelah verb ing. Lalu selain itu ada fungsi yang lain. Oke, fungsi yang lain selain yang tadi. Yang pertama, em, ini yang kelima ya. Yang kelima berarti sebagai subject of an infinitive. Contohnya Jim. Jim wants to know. Jim wants to know where his friends are. Jadi setelah kata kerja wants to know where his friends are itu noun clause-nya. Kalau yang kedua as an adjective complement. Jadi adjective complement ini fungsinya menjelaskan ya, menjelaskan happy-nya, tapi bukan sebagai adverb. Itu complement itu lebih ke apa ya, penjelas gitu, penghubung. The girls were happy that Saturday was a holiday. Lalu yang selanjutnya as a complement of a verb of incomplete predication. The problem is, nah ini maksudnya incomplete predication, gak jelas nih. Gak jelas setelah to be. Kan kalau tadi yang kalau I know cukup jelas ya. I know ya udah cukup subjek sama verb. Tapi kalau misalkan complement of a verb of incomplete predication, subjeknya ada, lalu verbnya ada, tapi verbnya tuh pakai to be. Makanya incomplete predication. Kalau kita hapus that we do not have a leader, malah dua-duanya saling bergantung gitu. Antara the problem is dengan that we do not have a leader. Lalu my belief is that he will win. Kalau kita penggal nih antara my belief is dengan that he will win, dua-duanya kan malah jadi incomplete, malah jadi nggak jelas gitu. Beda kalau misalkan ini yang dipenggal nih yang dipotong. The girls were happy. Ya cukup itu udah memenuhi jadi simple sentence. Tapi kalau kita hilangkan the girls were happy-nya, ini that Saturday was holiday-nya yang nggak jelas. Right. Yang selanjutnya, oke, sorry teman-teman. Ya, salah ya. Oke. Selanjutnya yang ini teman-teman. What I want to show you yang tadi. Oke, balik lagi ya. Yang pertama subject of infinitive. Jeff wants to know where his friends are. Jadi sama halnya kayak tadi teman-teman. Ya, tadi agak ada trouble dikit. Jim wants to know where his friends are. Lalu the girls were happy that Saturday was holiday. Dia udah jalan lagi nggak? Cek, cek. Subject. Udah kok, Kak. Oke. Jim wants to know where his friends are. Tadi ya aku ulangi lagi penjelasannya. Yang ini tadi udah muncul belum? Yang ini tadi kayaknya nggak muncul, Kak. Oh, so sorry teman-teman. Jadi kita balik lagi ya. Ah, first fungsinya ya, fungsinya ada 8 sebagai subjek. Nah, ini subjeknya kan posisinya sebelum verb berarti. What route we take. Jadi awali dengan WH question yang tadi ya. WH question, lalu whether, lalu that. Nah, ini juga sama how the document went missing. Dua-duanya fungsinya sebagai subjek sebelum is nih. Ini verb, ini verb. Yang kedua sebagai objek, I thought. Nah, subjeknya subjek sampai verb sampai sini. That we would watch a movie. Nah, ini sebagai objeknya. Cuma dalam bentuk noun clause. Sampai sini ya. Lalu yang kedua, sometimes people wish that they could go back in time. Ini subjeknya, ini verbnya. Lalu ini objeknya. Lalu yang ketiga, as object of participle, discovering. Nah, bedanya antara object of a verb sama object of participle. Kalau object of participle berarti setelah verb ing. Remember yang kemarin yang winning ya, cuman nggak ada that-nya sih. Kalau kemarin nggak ada that-nya berarti bukan noun clause. Karena setelah koma itu memang harus gerund, namanya participle gitu. Discovering that it was right, object dari discovering, I jump with joy.
Yang selanjutnya, hoping that she loved chocolate, koma, Joshua bought a box of Silver Queen. Ini setelah participle, hoping, lalu ini adalah noun clause-nya, berarti sebagai objek. Lalu yang keempat, as an object of preposition. Sometimes I think of. Nah, ini kita bisa aja ganti. Jadi apa? Misalkan, I think of her words, his words. Kan setelah of, ya kalau nggak noun praise, noun clause, noun. Gitu aja teman-teman. Ya, his word. Atau misalkan, I think of, pakai pronoun, I think of him. Nah, atau ganti aja, I think of what he said. Gitu. Oke, lanjut ke yang kelima. Subject of infinitive ya. Subject of infinitive, objek ini bukan subjek, objek. Jim wants to know, ini objeknya. Bukan subjek, it should be object. As an adjective complement. Nah, tadi adjective complement ini adalah penjelas dari happy-nya. Kenapa bisa happy? That Saturday was a holiday. Itu. Jadi kalau complement itu adalah penjelas ya. Sama hanya kayak kalimat sederhana dalam simple sentence, she is my girl. My girl ini adalah complement bukan objek. Pelengkap ya, penjelas. Tuh. Jadi penjelas dari happy, kenapa happy-nya? That Saturday was a holiday. Lalu yang ketujuh, the problem is that we do not have a leader. The problem is that we do not have a leader adalah bentuk dari complement dari incomplete predication. Nah, maksudnya apa complement of a verb of incomplete predication? Ya, tadi kita hilangkan aja ini. Hilangkan dependent clause-nya. The problem is, my belief is. Meskipun secara unsur kalimat memenuhi kan subjek sama verb, tapi incomplete predication karena nggak jelas secara makna gitu. The problem is, my belief is. Kecuali kalau tambahin complement, the problem is internet connection itu baru kalimat yang lengkap. My belief is, my belief is, my religion is Islam gitu kan. Itu berarti kalimat yang lengkap. Tapi kalau the problem is aja sama my belief is aja itu yang dimaksudkan dengan incomplete predication. Ininya complement that we do not have a leader sama that he will win. Lalu yang terakhir in apposition to a noun or pronoun. Nah, masih ingat ya, apposition itu apa? Jadi frasa atau kalimat yang menghimpit, yang dihimpit subjek sama verb, penjelas subjeknya. Kayak ini. The man that we saw there is Mr. Harris. Noun clause, noun clause. Oke, ini juga agak ini ya dengan adjective clause. Kayak the man whom we saw there malah jadi adjective clause ini. Nah, ini kayaknya agak mirip-mirip adjective clause ya teman-teman ya. The man whom we saw there is Mr. Harris, or the man that we saw there is Mr. Harris. Mungkin kalau misalkan pakai whom jadinya adjective clause. Karena sama-sama menjelaskan noun di sini. Oke. Sip. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu teman-teman terkait noun clause dan fungsi-fungsinya. Nah, ya boleh. Kak Indra mau nanya dong yang soal kemarin itu yang winning itu ya, yang setelah koma jadi gerund. Itu memang akan berubah menjadi gerund apa tergantung dari makna dari kalimat itu gitu kan? Karena ada makna juga yang kalau pasif kan kita harus idikan. Nah, itu jadinya gimana tuh yang ini yang Ya, dari maknanya juga ngaruh, Mem. Jadi nah, kan winning berarti memenangkan. hmm, Kalau misalkan won, berarti kalau won kan jatuhnya ke past tense ya. Cuman harus ada subjeknya. Jadi kalau misalkan winning itu, dia bisa ada tanpa subjeknya. Ntar aku cari dulu soalnya ya. ya, makanya dulu aku pernah diajarin juga. Jadi kalau misalnya ada koma nggak ada subjeknya, misalnya verb gitu bisa diingkan bisa diidikan tergantung Iya, dari makna tergantung dari kalimat itu. konteksnya. Makanya Betul. saya pas lagi Kak Indra bilang kalau koma selalu pakai ing, makanya jadi agak sedikit jadi bingung gitu. Nah, kalau di verb 3 itu kan verb 3-nya, kalau kenapa nggak jadi verb 3? Karena tidak ada objek di sana.
Kan five of them itu objeknya. Aku liatin dulu ya. Bentar. Kemarin tuh yang... Bentar, Bang. TOEFL ya? Kalau nggak salah. TOEFL. Lupa soalnya yang mana ya. Oke, kalau nggak salah gini lah ya. Aku tulis di sini. Winning five of them. Winning five of them kan ya, Mam ya? Koma gitu kan? Iya betul. Koma. Winning five Winning of them. five of them. Iya. Kenapa ini harus verb ing? Karena ada objek. Ini objeknya. Sebenarnya bisa aja di sini jadi id gitu kan. Dalam pola kalimat pasif. Sebenarnya sama-sama juga basicnya tuh pasif aktif. Berarti kalau pasif berarti sudah di sini titik. Atau ditambahin adverbial. Itu kan sudah ada dalam pasif, sudah ada dalam kausatif. Dimana kalau misalkan ada verb 3 di sini harus kalau nggak adverbial ya jadi akhir kalimat gitu. That's why jawabannya yang winning ya. Kalau sesudah koma, karena tadi ada objeknya, ada winningnya. Mungkin mungkin aku yang salah menjelaskan bahwa selalu verb ing gitu ya, Mem ya. Iya betul. Ya, makanya Oh, aku bingung oke, oke. kalau koma selalu winning lah. Ya aku sih bukannya meragukan, cuma aku cuman cross check aja karena Oh, pernah aku diajarin juga kayaknya aku katanya yang tergantung salah ini maknanya. ya. Oke, jadi bisa aja kalau misalkan ini nih koma won. Nah, kalau won berarti lihat-lihat sesudahnya apakah adverbial atau enggak. Karena pada dasarnya kan ini tuh ada which is yang dihilangkan. Which is yang dihilangkan ya. Juga sama di remove lah gitu. Itu jadi ada which is yang dihilangkan jadinya winning five of them. Jadi kenapa harus winning? Karena ada objeknya. Ya mungkin ada yang salah jelasin ya dari setelah komanya mungkin selalu verb ing. Ya padahal bisa aja gitu kan pakai verb 3 asalkan ya kalau misalkan dari pasif gitu kan ada adverbial atau misalkan di akhir kalimat tapi kalau misalkan aktif ada objek. Pembeda antara verb ing dengan aktif dengan pasif. Kalau aktif itu akan ada objeknya gitu. Gitu, Ma'am. Dan berarti harus transitive verb. Oke, thank you Kak. Oke, thank you juga buat reminding, confirming ya. Karena aku juga kadang-kadang ini juga apa ya, slip tongue ya. Oke, salah ininya juga salah penjelasannya. Oke, thank you so much. Kita lanjut lagi ke, nah kalau nggak salah yang mana ya? Small test TOEFL. Oh iya, yang ini ya kalau nggak salah ya. Wait, is it Nah, ini deh kayaknya. Oh bukan. Ya, bukan. Berarti oke. Kayaknya kita akan coba bahas yang ini deh. Teman-teman ada yang lain lagi yang mau ditanyain terkait noun clause atau ada yang mau di-repeat lagi? Oke, kalau nggak ada, sebenarnya konsep noun clause gitu teman-teman. Nggak bakal jauh dari ke 8 fungsi ini ya. Sekarang kita akan lanjut lagi ke bahas soal ya. Kita akan bahas soal. Look at this one. Kita mulai dari nomor 1. Nah, gak bosan-bosannya aku ngingetin kalau misalkan grammar test itu gak bakal jauh dari tiga dulu yang diutamakan subject verb agreement, lalu tenses sama word class. Nah, coba teman-teman setelah kita bahas 10 soal kemarin, I hope teman-teman bisa participate ya di sini ya. Aku nggak tahu nih teman-teman what's wrong with the what is it? Apakah ada problem di comprehension kahnya? Karena sejauh ini yang nanya tuh kalau nggak Kak Cahaya, Kak Lestari, Kak Deni gitu kan, yang nge-WA aku. Aku nggak bisa make sure teman-teman nge-WA aku jarang. Kemudian teman-teman juga nggak tanya kalau misalkan ada yang nggak paham di sini gitu. Jadi please kalau misalkan nggak ngerti atau misalkan teman-teman mau di repeat
bilang aja gitu, aku belum paham, atau misalkan lebih baik kayak tadi tuh Miss Lestari gitu kan, make sure. Karena ya aku nggak bisa gimana ya, nggak bisa make sure teman-teman paham kalau misalkan teman-temannya nggak participate. Coba teman-teman nomor satu deh. Blank, blank, blank. The inventor of the light bulb was one of the first inventors to apply the principles. Inventors harusnya ya, inventors. Kurang N. Menurut teman-teman yang mana? A, B, C, or D? Silakan teman-teman drop di chat box. Ini subject verb agreement nih. Berarti subjek harus apa? Itu aja. Jadi baru dua orang. Oke, sip. Four. Yes, betul ya. Oke, yang four. Sip, lanjut teman-teman. Karena kenapa yang B? eh, kenapa yang B? Karena ya ini kalau misalkan it is Thomas Alva Edison, jadinya malah kalimat gitu. Sedangkan kalau misalkan posisinya sebagai subjek, kenapa subjek? Karena ini kan verbnya di sini. Ya ini adalah positif. Jadi yang dibutuhkan kalau nggak noun ya pronoun ya. Lanjut lagi number two. Elizabeth in Pride and Prejudice and Eleanor blank blank blank. Coba teman-teman drop di chat box. Apa yang dibutuhkan kira-kira? Apakah A, B, C, or D? Sama juga nih, ini adalah subject verb agreement matter. Oke, baru Kak Cahaya. Pak Febri. Kak Giva, Kak Naomi, Kak Aprilia, ada problem kah? Or ada yang perlu kujelaskan ulang? Oke, Kak. Di. Gak tahu apanya Kak Naomi. Coba-coba share. Kenapa? Bingung kah atau gimana? I'm afraid that I don't give anything gitu kan. Jadi kan Naomi udah spending time and what is that, your money also. Tapi Kak Naomi kalau misalkan nggak dapat apa-apa dosa di aku gitu. Jadi kalau Kak Naomi belum paham, um, aku sangat sangat welcome gitu kan untuk menjelaskan ulang. Entah itu di WA atau misalkan di sini. Yang nomor satu gimana Kak Naomi? Is it comprehensible? Cukup jelas? Nomor satu penjelasannya. Kak Naomi? Oke. Nggak tahu mungkin ya nomor duanya nggak tahu yang mana. Oke, let's check. Oke. Di ya benar. Jawabannya yang di ya. Ya, kenapa are two of them? Karena di sini kan ada are two ya, are two of yang dibutuhin verbnya belum ada nih. Nah, verbnya belum ada, that's why ya harus ada are-nya. Kalau teman-teman pakai they atau pakai langsung two of them are. Kalau two of them berarti harus ada koma dulu. Elizabeth and Pride blank 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 koma. Two of them are. Terus ada are-nya berarti antara A, B sama D. They are two salah karena ada they-nya. Sedangkan di sini ada gak ada koma ya. Jadi kalau ada they berarti refer ke eh, sesuatu di sebelumnya. Sedangkan ini udah jelas nih. Si kata gantinya gak ada karena si referensinya dituliskan di awal-awal. Kayak aman. Lanjut lagi three. Barack Obama hasn't won. Has not won. Apakah A, B, C, or D? Berarti ini adalah conjunction.
Apa ya? Kok gini ya soalnya? Barack Obama has not won. But, ya. Oh, oke. Ya, ya, sip. Awal-awal kayak yang bingung ya, tapi ternyata ini simple sentence. Sorry. Ya, has not one but two children. Ya, simple sentence. Barack Obama has not one but two children. Jadi nggak punya satu tapi dua anak. Sip. Lanjut. Four. During the Independence Day. Berarti ini soal tenses, teman-teman. Berarti kalau misalkan tenses ya nggak jauh dari dua ya. Dari adverb of time ataupun dari tenses yang sejenis. Which one? Kak Indra mau nanya boleh Kak Indra? Boleh. Kak Indra bedanya kelas grammar dan kelas apa namanya TOEFL itu sebenarnya perbedaannya apa ya? Bedanya kalau TOEFL itu keseluruhan, Mem. Berarti readingnya, kemudian listeningnya, itu kan. Cuman we fully aware that sebenarnya kalau satu bulan kan dipadet-padetin gitu in 20 meetings. Jadi berarti kalau misalkan di TOEFL gak kebahas semua. Mungkin di sini ada yang pernah ikut kelas TOEFL gitu kan. Ya mencakup ketiganya gitu. Readingnya, kemudian structure-nya juga, lalu sama sama listeningnya juga gitu. Nah, kenapa kalau kelas grammar disiapinnya sebenarnya kalau awal-awal untuk dua, untuk grammar TOEFL sama grammar TOEIC. Nah, berhubung ada tambahan juga, ada suggestion juga, sekalian sama writing practice. That's why kemarin kita bahas beberapa kayak jenis-jenis klausa, kemudian what is it? Ada writing practice-nya juga. Itu, Mem. Oke, thank you Kak. Ya, Ya, betul. Karena ini dari was-nya ya. Was happy. Sip. Lanjut ke five, teman-teman. World War II is generally considered to have happened. Berarti ini soal apa nih? Happen berarti ini jelas ya. Apakah A, B, C, or D? Conjunction. Oke. Beda ya. Jawabannya ada yang C, ada yang B. Alright. Teman-teman, jawabannya adalah yang nomor 5. Tadi nomor 4. Sekarang nomor 5. Yang Oke, sip.
B ya. Kenapa B? Karena ya conjunction yang menunjukkan apa range itu cuman between, nggak ada in between ya. Oke, itu dalam lirik lagu ini ya. Between 1939. Oke, conjunction juga belum sempat kebahas teman-teman. Kita ada two meetings left sebelum ke final practice ya di hari Kamis. Lanjut nomor 6. Condition require. Conjunction kan bahas di compound sentence kalau nggak salah ya. Tapi dikit. Conditions required to be accepted in reputable university, blank blank blank. Menurut teman-teman yang mana nih? Ada and. Oke, and itu kan sudah dibahas kemarin kalau ini tuh adalah conjunction yang to connect equal value. Menurut teman-teman yang mana nih? Ya, betul ya, yang C. Oke, kenapa sih? Karena ada kata and. And itu kan menghubungkan sesuatu yang setara. Jadi kalau sebelumnya noun praise, ini kan noun praise, good mastery of English ya. Selanjutnya frasa juga. Yang frasa di sini yang ini ya, high confidence. Kalau highly confident ini adverb tambah adjective. Karena Yomi, do you wanna say something? Nanti lihat open mic. Jawabannya yang sih teman-teman, karena tadi ya ada and ini menghubungkan sesuatu yang setara, menghubungkan frasa dengan frasa juga. Sini yang frasa yang ini ya, ini frasa, ini juga em, ini frasa, frasa bukan noun phrase ya. Ini noun phrase nih, high-nya adjective, confidence-nya noun. Kalau ini adverb sama adjective. Ini sentence, ini sentence juga yang pakai gerund. Oke, lanjut lagi ke seven. When the earth, sun, and moon are line up in a row. Dan yang dimaksud dengan noun clause ya. Berarti yang belum ada verbnya. Okay, which one? Oke, sip. Eh, karena ini subjeknya dari sini ke sini. Lalu ini verbnya ya. 8. Some people blank 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 of money. Nah, kayaknya karena ini udah beberapa konsisten benar, kita langsung ke soal ya. Ini the last one, teman-teman, yang nomor 8. Habis ini kita soal dan kita akan bahas lagi. Some people blank 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 of money. Apakah have a limited number, have a limited amount, having a limited number, atau having a limited amount? Silahkan drop di chat box sebelum kita masuk ke individual task. Belum.
let's see. Ada B, 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 B. Ya, oke. Have a limited amount of money. Sip. Nah, aku prepare dulu untuk individual tasknya ya. Nah, Robin chat box ya. Oke, silakan teman-teman akses link yang ada di chat box. Oke, berdua orang. 3, 4, 5. Oke, Kak Giva sama Kak Naomi bisa nyusul ya. Masih bisa accessible kok. Waktunya sampai jam 7.45 ya maksimum ya. Oke, habis itu baru kita bahas.
Oh iya, nggak apa-apa. That's okay. Masih running ya. Kita cek yang... um, oh, that's okay, Kak. Bisa di-relog ya. Mungkin yang perlu jadi concernnya yang merah ini, air makes them. Nah, ini kan ini ya, kausatif. Kausatif. Oke, comparison ya. Comparison di adjective. Ini harusnya non praise. Oke, teman-teman, berhubung time is ticking, untuk pembahasan kita postpone ke besok ya. Oke, we're gonna have a discussion session on tomorrow evening as usual. Oke, so sorry for the inconvenience bagi teman-teman yang memang ada kendala di pemahaman, boleh WA aku aja ya. That's all for today. Thank you so much for your nice attention. See you and have a good day. Oke. Oh, ini Kak. Linknya ya. Code-nya, berarti itu join code-nya. Berarti join myquiz.com baru ke link code-nya. Bentar. Aku relog lagi ya.